102,6 FM Saturasi Suara, satu kata penuh bakal pasti selalu di hati. Sahabat Star FM masih di Safari seputar informasi Ramadan hari ini, dan masih dengan Bu Susanti ya, masih ngebahas tentang menutup aurat sebagai penyempurna ibadah ya. Tentunya sahabat Star FM, kita sebagai umat muslim harus terus menutup aurat ya, dan karena ini memang sebuah kewajiban buat kita sebagai seorang muslim. Kembali ke pembahasan tadi Bu, ketika kita sudah bisa mengajak teman-teman ataupun keluarga kerabat di sekitar kita untuk menutup aurat ya, tapi masih banyak nih fenomena-fenomena di sekitar kita ya, ketika kita sudah menutup aurat tapi masih tidak sesuai dengan syariat Islam gitu. Mungkin dari cara penggunaan hijabnya yang mungkin masih tidak sesuai dengan syariat, itu bagaimana Bu? Baik, nah fenomena ini kan sebenarnya muncul karena banyaknya perempuan yang menggunakan jilbab atau menutup aurat tapi tidak berlandaskan atas hukum yang benar gitu. Kalau boleh ditanya nih, perempuan-perempuan yang memakai jilbab, kalau ditanya apa landasan ayat menggunakan jilbab, nah pasti banyak yang tidak tahu, tidak tahu tentang Al-Ahzab ayat 59 atau An-Nur ayat 31 gitu kan. Sehingga ibarat sebuah bangunan yang pondasinya tidak kuat, maka ya gampang roboh, atau kalau tidak sesuai dengan pattern, misalnya buat bangunan gitu kan, semennya kurang atau besinya kurang, ya otomatis gampang runtuh. Itu sebabnya banyak orang yang cepat berubahnya gitu. Iya, kadang udah buka jilbab, kadang udah pakai jilbab ya. Ini mungkin lebih ke aurat di perempuan ya Bu. Iya benar. Jadi kalau misalnya kalau tidak sesuai, mungkin saya sangat konsen pada konsep dakwah itu secara bil hikmah, secara baik, secara lembut, pengajakan prosesnya secara sindiran tapi tidak langsung to the point gitu kan. Kalau misalnya perempuan menggunakan jilbab tapi tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran, maka perspektif saya bahwa setelah mungkin kita beberapa kali mengingatkan, mengajak gitu kan, lebih kepada berdoa kepada Allah gitu kan, karena sehebat apapun kita berdakwah kepada seseorang, kalau Allah tidak membukakan pintu hatinya, ya kita tidak bisa gitu. Mau kita tiap hari ngomong di telinganya, hey tutup aurat jilbab wajib, tapi kalau ternyata Allah tidak membukakan pintu hatinya, ya sia-sia saja gitu kan. Maka selain kita berdakwah, kewajiban kita selanjutnya adalah berdoa, mendoakan orang-orang yang kita dakwahi itu, yang kita ajak itu, agar dibukakan Allah hatinya gitu. Dan kalaupun misalnya hari ini kita mengajak orang untuk menutup aurat dengan sempurna setelah kita jelaskan syarat-syaratnya, karena ada beberapa orang yang sulit move on dari stylenya gitu. Ini kan udah style aku nih gitu kan. Misalnya dengan celana panjang yang masih ketat atau jilbabnya yang masih diikat-ikat gitu kan. Nah, orang untuk merubah style itu kan harus banyak juga yang dirubah, lingkungannya, apa yang dia pelajari, bagaimana dia bergaul dengan orang lain, itu ternyata mempengaruhi gitu. Kalau komunitasnya masih sama, pembicaraannya masih sama, pergaulannya masih sama, sulit untuk merubah itu gitu. Dan kalaupun misalnya nanti sudah didakwahi, sudah diceramahi, sudah diajak dengan baik-baik, masih belum berubah, ya kita menyerahkan kepada Allah dan kepada waktu, karena kita nggak tahu kapan Allah akan memberikan hidayah bagi seseorang. Bisa jadi hari ini kita melihat bahwa dia berpenampilan tidak sesuai dengan Al-Quran gitu. Tapi husnul, siapa yang tahu, tiba-tiba dia dapat hidayah, ternyata dia lebih alim, lebih bagus menutup aurat dari kita, kan kita nggak tahu gitu loh. Jadi konsep menutup aurat ini juga bagian dari dakwah, mengajak orang itu harus lembut, tapi tidak boleh kita menjustifikasi bahwa udahlah masuk neraka aja ini, bener nih perempuan nggak susah dikasih tahu. Itu tidak boleh gitu. Kita tidak boleh menjustifikasi orang. Kalau misalnya kemarin buruk, hari ini buruk, dan kedepannya dia tetap buruk, itu tidak boleh. Karena kalau kita kembali lagi kepada sejarah Islam, para pejuang-pejuang sahabat-sahabat Rasul itu kan dulunya orang kafir. Bahkan Umar bin Khattab yang berkali-kali ingin membunuh, Abu Bakar yang ingin berkali-kali membunuh Rasulullah ketika hidayah itu belum hadir. Tapi ketika hidayah sudah hadir, bahkan mereka tampil menjadi orang yang paling utama dalam melindungi Rasulullah, bahkan mereka menjadi pendakwah Islam. Jadi kita kembalikan ke konsep bahwa hidayah itu
milik Allah setelah kita sudah berusaha. Iya, dan itu mungkin ya sahabat Star FM kita terus berdoa ya, berusaha. Ya namanya proses, siapa yang tahu ya Bu ya. Benar. Dan kita tahu sekarang ini banyak fenomena-fenomena yang kayak ngelarang gitu, pemerintahannya melarang. Di Indonesia kita masih bersyukur ya Bu, masih dikasih kesempatan kayak nggak ada yang melarang penggunaan hijab buat perempuan ya untuk menutup aurat, dan mungkin di berbagai negara, di beberapa wilayah ada larangan gitu. Dan mungkin itu membuat mereka merasa kayak apa yang harus mereka lakukan, pasti ada tantangan tersendiri buat mereka. Nah itu gimana kita cara menyikapinya ketika ada larangan untuk menutup aurat kita sebagai perempuan, itu bagaimana Bu? Baik, kalau di Indonesia baru-baru saja terjadi ya kasus di mana ternyata di Bali ditemukan adanya pelarangan menggunakan jilbab di beberapa sekolah dan instansi gitu kan. Termasuk ada kasus kemarin itu seorang tokoh pemerintahan menyatakan secara gamblang bahwa dia melarang perempuan menggunakan jilbab tampil di hadapan layak dalam melayani masyarakat publik gitu. Nah sebenarnya kalau bagi ini ya, kalau kita kembalikan kepada selain agama kan kita punya patokan yaitu undang-undang. Kita di Indonesia ini diatur mengenai bagaimana kita beragama, itu ada pasal 29 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agamanya itu. Jadi menggunakan jilbab atau menggunakan simbol-simbol keagamaan itu adalah bagian dari refleksi bagaimana beragama yang itu sudah diakui dan diatur oleh negara dalam pasal 29 ayat 1 dan 2. Dan ketika ada beberapa oknum atau instansi yang melarang penggunaan jilbab atau simbol yang mengarah kepada bentuk ketaatan seseorang dalam beragama, maka dia sendiri sudah melanggar hukum negara. Dia melanggar hukum pasal 29 ayat 1 dan 2 terkait tentang bagaimana kebebasan setiap orang beragama. Jadi kita sebenarnya kan di Indonesia ini begitu kita lahir ada hak-hak yang kita dijamin oleh negara. Salah satunya adalah memeluk agama. Jadi kita diberikan opsi, diberikan kebebasan memeluk agama. Apakah kita mau memeluk atau tidak? Bahkan kita bagaimana cara mentaati menggunakan simbol, terkadang juga terkait tentang rumah ibadah, itu semua sudah diatur dalam undang-undang yang ada di Indonesia. Kalau misalnya buat mereka nih yang mendapat larangan menggunakan hijab itu, adakah kayak perbolehan gitu untuk mereka terus membuka auratnya gitu Bu? Wow, gimana ya? Saya rasa karena dia misalnya di Indonesia ini ya, kalau di beberapa negara kan seperti misalnya Perancis, Turki itu kan juga dilarang menggunakan jilbab. Tapi mereka tidak punya landasan hukum. Bahkan hukumnya malah pro terhadap pelarangan itu. Seperti misalnya di Perancis, kalau menggunakan jilbab atau simbol-simbol keagamaan, maka mereka dihukum, dipidana, dipenjara gitu. Tapi kalau di Indonesia malah sebaliknya, kita sudah diatur, dilindungi, bahkan diberikan fasilitas. Misalnya ada MUI, Majelis Ulama Indonesia, yang bisa bertindak tegas, yang bisa memberikan peringatan kepada institusi atau beberapa oknum-oknum yang memberikan pelarangan jilbab. Jadi sebenarnya negara boleh nih bertindak. Jadi kalau kita adalah individu, ya kita mengikuti prosedural, kita bisa melaporkan itu, kita bisa membawa pihak-pihak yang punya wewenang hukum untuk menindaklanjuti hal tersebut. Ada satu pertanyaan menarik nih Bu, yang sekarang ini lagi viral. Kita lihat banyak nonis ya. Kalau kita lihat fenomena nonis yang berburu takjil nih. Nah dari situ Bu ada kayak memang identitas sebagai seorang muslim ya, jilbab ya Bu untuk perempuan sendiri. Nah banyak mungkin diantara nonis nih yang memburu takjil dengan menggunakan hijab gitu biar kebagian, karena memang ada beberapa ya kita lihat ya lelucon di media sosial ya. Itu hukumnya seperti apa sih Bu? Kalau nonis ya Kristen terutama, sebenarnya mereka dalam kitabnya mereka juga diperintahkan menutup aurat, menggunakan jilbab. Mereka juga diperintahkan, makanya para biarawati itu kan menggunakan jilbab. Tapi dalam konteksnya mungkin
pelaksanaannya hanya untuk orang-orang yang punya tugas atau pekerjaan dalam konteks agama. Nah, kita gimana ya mau melarang gitu kan? Susah juga gitu ya. Tapi kalau kita mau mengarah pada pemikiran positif, bisa jadi ini menjadi ladang dakwah kita lagi gitu kan. Mana tahu nih setelah mereka ikut euforia beli takjil gitu kan, ada yang nanya, coba seperti yang di TikTok itu kan ditanya kan rukun Islam gitu. Salat maghrib berapa rakaat gitu kan. Itu kan bisa jadi, mana tahu itu bisa jadi cara kita untuk berdakwah. Kalau misalnya dia pakai jilbab misalnya, nyaman, dingin, merasa tenang, merasa tentram hatinya ketika menggunakan jilbab. Orang-orang tidak lagi memandangnya dengan nafsu, atau ketika dia menggunakan jilbab tidak ada lagi catcalling ya, seperti panggilan-panggilan abang tukang becak yang mengganggu, menggoda-goda ya kan. Kayak mana Dek? Assalamualaikum Dek. Itu kan banyak diarahkan kepada perempuan-perempuan yang dianggap menggoda gitu kan. Mana tahu ketika Nonis menggunakan jilbab itu ternyata menghentikan catcalling yang selama ini mungkin dihadapi, dan akhirnya dia nyaman. Bisa jadi itu jadi ladang dakwah untuk kita Islam secara tidak langsung kan. Iya, benar sekali. Dan mungkin di waktu yang cukup singkat ini ya Bu, mungkin ada satu harapan dari Ibu sendiri tentang terkait dengan menutup aurat ini buat kita sendiri, khususnya di Mandailing Natal ini Bu. Oh iya, baik. Saya sebagai perempuan yang juga mungkin sudah menjadi warga Mandailing Natal ya semenjak tahun 2020 sudah pindah KTP soalnya kan. Sudah KTP di sini. Sudah, jadi sudah nyoblos di sini kemarin kan. Waduh. Saya berharap bahwa ada tindakan preventif dari pemerintah dalam menanggulangi penyakit masyarakat. Saya mengatakannya itu penyakit karena memang melanggar etika kita sebagai orang Islam dengan dengan mandi tidak menggunakan menutup aurat yang pantas gitu kan. Karena sebenarnya kalau saya melihat fenomena mandi di sungai atau di kali itu kan tidak hanya di Mandailing Natal, di beberapa wilayah juga yang lain juga saya lihat mereka juga mandi di pinggir sungai gitu. Mungkin tapi mereka tradisi mereka ya. Iya benar, tapi saya melihat mereka masih menggunakan baju lengkap, masih menggunakan celana waktu mencuci misalnya kan. Hanya di sini yang saya melihat, mohon maaf, mereka sambil nyuci, sambil mandiin anak itu tidak menutup auratnya gitu. Nah, saya rasa mungkin mari kita orang-orang yang punya wewenang, yang punya jabatan lebih konsen melihat gitu kan. Karena Mandailing Natal ini kan terkenal sangat agamis, punya pesantren tertua di Sumatera Utara itu Mustafawiyah. Jadi saya rasa kita harus sudah mulai konsen nih melihat bagaimana nih penyikapannya. Apakah mungkin dibangun MCK di pinggir sungai, jadi mereka itu cuma ngambil air kan? Atau ketika mereka mencuci kita ada larangan atau perintah dari pemerintah bahwa dilarang nih mencuci dengan tidak memakai baju, itu dilarang gitu. Atau MUI atau para alim ulama yang sudah menyampaikan itu dalam materi-materi ceramahnya, agar fenomena itu sudah kita berhentikan sampai di sini. Jangan lagi itu dilakukan karena itu bisa menyebabkan dosa berjamaah, dosa bagi yang melihat, dosa juga bagi yang pemimpin juga akan akhirnya ikut berdampak dosa kalau misalnya membiarkan hal tersebut, walaupun itu adalah sebuah kebiasaan yang sudah mentradisi. Tapi kan tidak semua tradisi itu bisa terus dilangsungkan. Kalau misalnya dia sudah melanggar etika Islam, etika beragama, maka itu sudah harus kita stop dari sekarang. Jadi coba pemerintah, para alim ulama mulai mencari gitu kan solusi bagaimana caranya agar tidak ada lagi ibu-ibu yang mandi atau mencuci di pinggir sungai dengan membuka aurat.
Seperti itu. Ya, terima kasih banyak Bu Susanti atas waktunya hari ini yang sudah berkenan hadir di program acara Safari seputar informasi Ramadan hari ini. Dan pastinya semoga apa yang sudah disampaikan Bu Susanti tadi mengenai menutup aurat ya sebagai penyempurna ibadah, semoga dapat kita laksanakan sebaik mungkin, dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan sekali lagi terima kasih Bu, dan buat sahabat SAR semuanya tetap stay tune di program acara Safari karena masih ada beberapa jam lagi ya, 1 jam lagi buat temenin sahabat SAR semuanya. Stay tune terus sahabat SAR, tetap di Safari seputar informasi Ramadan hari ini.